maneh pira-pira lembarane mushaf. Dilapan ini saya kira kabeh guru kita. Pokoknya jangan, kesimpulannya jangan naruh uang di atau di sepas-pasnya. Terutama kitab Al-Qur'an masih banyak tempat yang lain. Naruh uang di dompet, di laci, di sorok, di tempat rahasia. Si Oji dioperasi, di pimpinan, sampai bisa rekening itu yang pernah menunda altos menang-menang juga setiap baju pasti ada kantong rahasianya itu. Diawan bahasa Teriboyo ada celana kalau itu enggak nanti dibilang udah jerok terus gimana kuat. Jadi kalau kemana-mana mau kemana-mana itu beli dua orang banyak itu. Jadi kalau mau kemana-mana uang itu ditaruhnya di kolong. Jadi tidak pernah hilang. Wa yusana wa maduri jlilan dawa sikil. Wa maduri jlilan dawa sikil mushati maring mushaf. Malam yakun idon selagine ora ono perusahaan iku alamur tapai di atasnya nggon luhur atau meletakkan kaki, memanjakan kaki, selonjoran kaki mengarah ke Quran. Contoh gini nih, selonjoran kaki mengarah ke Quran. Di Quran nanti hukumnya hak kecuali apabila Qurannya ada di tempat yang kira-kira tidak terhinakan oleh kaki. Tahlilan di masyarakat yang awam, kalau kita ikut tahlilan di masyarakat yang awam, kadang-kadang sudah baca yasin, yasinnya diletakkan bahkan lebih bawah daripada lutut jamaah yang ada di situ. Itu tidak terasa bahwa itu punya haram, tidak terasa bahwa itu punya haram. Sama dengan kita ini, kita sunnah memberikan pahala bacaan-bacaan kepada mayit, tapi kita di situ menyiksa mayit dengan tidak menghormati Al-Qur'an. Jadi kalau kamu punya saudara atau keluarga yang meninggal sebelum yasinan, tolong carikan bantal yang bersih, taruh di situ, berikan contoh pada masyarakat. Karena masyarakat itu tidak tahu, bukan dia tidak menghargai Al-Quran, karena dia tidak tahu, karena dia tidak paham dan tidak ngerti. Berarti di situ kewajiban kita untuk memberikan penjelasannya, tapi halus. Kalau disudah itu harus halus. Kita bagaimana caranya berkomunikasi, mereka itu tidak tersinggung, tapi mereka itu mengerti. Itu hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Wa yusanulan dan sunahkan opal kiamu ngad lahu krono mushaf kal alimi kaya ngade kembali wong alim bal kaula balik ibu lebih utama. Kalau ada orang yang baca Quran, yang bawa Quran dan itu tahu Quran, kita lagi dulu, maka kita disunahkan untuk berdiri menghormati Quran. Sama seperti disunahkan tatkala ada orang alim datang, maka kita itu wajib sunnah untuk berdiri. Jadi kalau ada ustaz, ada guru kita, ada orang tua kita, ada orang yang lebih tua dari kita, ada teman
ditutup. Jangan sampai Assalamualaikum, waalaikumsalam, kamu datang, kamunya duduk, itu nggak sopan. Itu tidak sopan. Jadi kamu berdiri, kamu buruk, masya Allah, sahabat saya, salam. Itu caranya memuliakan tamu. Atau sama guru juga sama. Jadi sunahnya berdiri itu bukan hanya pada Al-Quran. Kamu datang membawa rahmat, Assalamualaikum, kitanya sunnah berdiri. Kalau kita tidak mampu berdiri, kita melakukan hal yang kita itu mampu. Jadi sama manusia saja kita berdiri, apalagi sama kalam Allah. Nah ini yang perlu dimengerti. Itu Quran. Orang alim itu ngajarkan Quran, ngajarkan syariat. Wah, sama saja manusianya beda sekali. Orang yang berpikiran itu benar-benar cerdas. Orang yang benar-benar Masya Allah, hatinya itu keras bagaikan batu. Jangan disamakan orang yang alim itu dengan kambing. Kadang-kadang kalau orang yang awam terkala setelahnya merasa akrab, merasa dekat dengan orang alim, kadang-kadang kalau melakukan hal yang tidak sopan ke orang alim, itu banyak kejadian. Itu Rasulullah SAW dulu pernah bajunya ditarik-tarik terus. Rasulullah ditarik-tarik. Mau nanya, Rasulullah masih banyak ditarik-tarik biar dia itu lebih diutamakan. Nah, kebanyakannya kalau orang awam itu ingin diposisikan lebih diutamakan. Ini benar. Orang awam maunya atau santri maunya itu diposisikan itu. Ini benar. Penyakit yang harus dibunuh, yang harus namanya kiai itu sangat itu, namanya kiai ya. Kepada semua santri itu semuanya sama. Cuma karena kebutuhan dan kemampuan yang berbeda. Aman tidak berbeda karena peraturan dengan lancar. Bila sebaca di situ ayo terus kita mau bisa ngobrol ngurus duit, membantu soal bagian itu bisa. Jadi kadang-kadang orang yang awam itu suka ini menandakan karena kebodohan, ketidakmampuan. Dan kita harus bersabar di situ. Harus bersabar. Harus bersabar. Kalau Allah paling itu lebih utama. Wa yukrahulan yang ngapuhatun apa hukuman ngabakar perkara kutiba kang den tulis apa mushaf alaihi atas umat. Dimakruhkan hukumnya membakar Al-Quran atau kitab-kitab syariat. Ini makruh hukumnya. Berarti kamu kalau seandainya punya kitab syariat tidak kamu urus, berarti membuat makruh kepada syariat. Membuat makruh kepada syariat. Syariat itu makruh. Kamu aja yang membuat makruh. Kita biarkan, kita bawa pulang. Berletak kadang-kadang di dapur. Di situ ada nama apa bunyi. Allah sudah nama doa mama dicatat di situ. Apa ulang kitabnya yang ada cetannya enggak sok. Ilman arifin, ilman mana? Ya Allah, ilman jamu tulis.
jangan lupa digelis-gelis hitam jadi ganteng nggak? Lucu. Si Oji lebih keren deh hitam. Ahmad Muhammad Sakhroji di diana gambar Coffee Mo, gambar Doraemon, terus Doraemon sih apa sih? Inilah kita yang dikasih, yang kita aji itu nggak boleh coret-coret yang kakak lu. Ada gambar kuda, gambar perang berantem, gambar Superman. Ya kalau seusia adik itu wajar, tapi kalau seusia Adrian ya menurut Aman tuh nggak wajar, perlu dibawa dokter psikolog. Ini anak udah gede tapi kayak kecil. Nah, itu punya haram ya, membakar Al-Quran ataupun ilmu syariat itu punya hak. Ila angin digorodin krono ana sejak. Ila digorodin nawisyanatin angin krono sejak umpamane ngajaga mushaf, kecuali apabila bertujuan untuk menjaga mushaf itu tidak terhinakan, tidak masuk tong sampah boleh, tapi nanti abunya harus diletakkan di tempat yang kira-kira tidak dilangkahi manusia. Pagos mengkotai ngadusi ma iku Allah, pagos mengkotai ngubah ma iku Allah lebih utama minggu saking orku. Titik. Terus apabila ada cara lain untuk membersihkan tulisan Al-Quran, entah di papan, entah di tembok, entah di kertas, selain dari dibakar kok masih ada, mendingan memakai cara yang lain tidak dibakar. Karena kalau dibakar semuanya ya agak sedikit membinakan. Kalau ada cara yang lain, tapi kalau tidak ada cara yang lain boleh, tapi punya makna. Dan tujuannya kita menjaga Al-Quran. Kadang-kadang kan di musola itu ya Allah punten nih, ini harus menjadi peringatan sama kita nih. Kadang-kadang kalau hari ke-40 harinya orang wafat, ke-7 harinya orang wafat, seakan-akan kalau tidak bagi-bagi Yasin tidak jadi 40 hari. Sampai aman tuh kita biasa dah numpuk. Ada yang sampai ya Allah ini pagi sudah 3 tahun nggak pernah dibuka sama sekali. Nah sebaiknya kita kalau terjadi hal seperti itu, ada suatu ibadah yang bisa diarahkan bukan ke situ. Contohnya mendingan dipakai membangun madrasah biar anak-anak pintar baca Quran. Atau kamu berbuat baik kepada ustaz, karena tidak mungkin ada yang ngaji Quran kalau tidak ada yang ngajari Quran. Jadi jangan korek, jangan kikir. Kalau sama semen bangunan jutaan mampu, tapi kalau sama ustaz ataupun kiai yang ngajari kamu Quran, ngasih rokok setahun sekali 10 bungkus, geblek. Ya kan anak-anak murid berarti itu ada rasa cinta karena ilmu Allah. Geblek. Jadi kadang ya berani kalau untuk yang membuat celaka ratusan juta, ratusan ribu, 1 juta plus. Untuk mancing sekali daftar 15 juta, 12 juta plus. Ya sekalinya untuk yang ngajar ngaji di RT kita aja beratnya minta
daripada berak. Kalau berak meskipun kayak berat, dan adrenalin pas keluar senang. Bener. Kalau buat sedekah yang nantinya jadi amal ibadah kita. Ya Allah, kikirnya mau dibilang ini. Jadi ada pelit, ada kikir. Kalau pelit enggak mau ngasih sama sekali. Kalau kikir ngasih tapi banyak mikir, itu kikir. Yang dikatakan ismul karim yaitu orang yang kalau memberi sudah tidak ada beban. Jadi kalau memberi apapun sudah tidak ada beban. Sudah apa? Itu berarti kikirnya sudah hilang. Ini pada Yasin itu numpuk. Sekalinya acara 40 hari yang beli Yasin aja habis 12 juta. Bahkan sampulna apa hebat-hebat, bari kudu menang berkat teh dibaca-baca aja. Itu memang ibadah, tapi tidak begitu sempurna. Maaf. Dan ini harus ini kewajiban kalian untuk menjelaskan dan masyarakat. Dan ini memang menyakit masyarakat sekarang ini. Karena jauhnya dari kiai, tidak mau mendengar kiai. Tidak mau mendengar nasihat kiai. Akhirnya malah amal ibadahnya itu. Ya sabuna annahum. Mereka menganggap bahwa dirinya itu banyak. Tapi ternyata setelah ilmu itu masuk, mereka terjebak oleh kepahamannya yang enggak. Kalau sama yang alim-alim senangnya itu kalau ada yang alim itu ngomongin, salah dikit ngomongin. Kalau orang berjahat salah, nggak pernah dia ngomongin. Bahkan jangan dibangun. Jangan ada orang kelakuannya berobat banget, isinya ngomong jangan dibangun. Tapi kalau orang yang nangis salah dikit aja, di share si Indonesia. Nah ini betul-betul salah kaprah, benar tidak lu? Dan kewajiban saya untuk memberikan penjelasan. Waya umulan arabil janabati sebagai jinabah opal musumenang bil masjid di dalam masjid. Aram hukumnya diam di masjid. Jadi diam di masjid itu bagus, tapi ada yang diharamkan. Siapa saja yang diharamkan diam di masjid? Yaitu orang yang junub, satu orang yang junub, orang yang punya hadas besar. Kalau yang punya hadas kecil ya jadi masalah. Wa qiraatul Qur'ani lan haram maca Qur'an di qasdihi kalawan tujuan Qur'an. Orang yang junub haram baca Qur'an. Walau batu ayat dengan senajan ikut setengah ayat, meskipun cuma separuh ayat. Bihaisyas ma'alan sabilan ngarum nusokong nafsahu ing awak deweke wong walau sobian dengan senajan ikut baca cilik. Bila apa namanya lima man perkara katakan awet para bagikan masakan Nawawi Imam Nawawi. Wabi nabi haiban kawan sebenarnya la dikurji tolkin orang kalawan sebab mati negatif kembal. La dikurji tolkin orang kalawan sebab mati negatif kembal. Apa sholatun haram sholat, orang yang diharamkan sholat, haram puasa, wa qiraatun lan haram maca Quran, wa qiraatun lan haram maca Quran, wa saumun lan haram puasa, wa yajibulan